warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina bi ma'rifati wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di pertemuan yang ke-11 ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Gus. Minggu yang lalu kita sudah membahas soal intimidasi orang-orang Quraisy, siasat orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi, dan kemudian juga setelah mereka gagal melakukan upaya-upaya tersebut, kemudian mereka melakukan boikot sosial. Boikot sosial itu tidak boleh besanan, tidak boleh berteman dekat, tidak boleh bertransaksi, ya. Boikot sosial dan boikot ekonomi. Ya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah delegasi yang datang kepada Rasulullah dari Habasyah, dan kemudian yang kedua adalah soal Amul Huzn atau tahun duka cita. Ya. Teman-teman yang sudah punya PDF-nya dan sebaiknya punya PDF-nya, silahkan buka di halaman 143 ya untuk pembahasan yang ke-11 ini pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Awal wafdin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Delegasi pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama ya, delegasi yang datang pertama. Karena kenapa yang pertama? Karena memang setelahnya akan ada juga delegasi-delegasi berikutnya dari tempat-tempat yang lain. Wa fi ghamrati makana yulaqihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal adabi wal idza wufida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awal wafdin min kharij Makkah li fahmi syai'in anil Islam. Jadi ketika Rasulullah itu menderita ya dalam hal susah karena boikot kemarin itu, kemudian datang satu mungkin satu titik terang ya, yaitu delegasi yang datang pertama kepada Rasulullah dari luar Mekah. Tadinya kan Islam ini disampaikan hanya di Makkah ya. Baru sekarang ini ya, di delegasi inilah kemudian datang delegasi dari luar Makkah yang pertama. Jadi ini awal pertama Islam itu disambut oleh orang luar Makkah. Ya. Jadi ketika di Makkahnya Nabi itu merasa terdesak sampai diboikot, kemudian datang satu titik terang, satu cahaya dari Allah, yaitu kedatangan delegasi dari luar Makkah. Jumlahnya yaitu wakanu bid'atan wa salasina rajulan min nasarul Habasyah. Kalau sekarang delegasi itu ya santri lah ya. Kiai-kiai kalau mendirikan pondok atau baru pulang dari pesantren kemudian datang ada orang mau berguru, itu kan namanya delegasi awal ya. Nabi juga begitu. Jumlahnya 30 lebih ya, 30 sekian. Laki-laki dari mana? Yaitu dari orang-orang Kristen, orang Nasrani, dari Habasyah, ya, dari Ethiopia atau Abisinia sekarang ya. Ja'u ma'a Ja'far ibn Abi Thalib lada audatihi ila Makkah. Mereka datang itu membersamai Ja'far bin Abi Thalib. Jadi mereka ini memang diutus oleh Raja Najasyi untuk ikut kepada Ja'far. Kan Ja'far sudah diterangkan ya pada minggu yang lalu, Ja'far kan yang memimpin umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Nah, pulangnya Ja'far ke Mekah itu ada orang-orang Habasyah yang ikut. Nah, 30 sekian itu.
Falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tala'u ala sifatihi wa ahwalihi wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'ani amanu kulluhum. Setelah mereka delegasi ini datang, ya biasa duduk-duduk, berinteraksi, ngobrol-ngobrol, mengamati perilakunya Rasulullah, perilakunya para sahabat, kemudian juga mendengarkan Al-Quran, ternyata semuanya beriman. 30 sekian orang Habasyah ini semuanya beriman setelah berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ngobrol-ngobrol, mendengar cerita, diperdengarkan Al-Quran, semuanya beriman. Pada waktu Abu Jahal mendengar kabar mereka beriman, Abu Jahal langsung marah, langsung naik pitam. Ma ra'ayna rabban ahmaqu minkum, kata Abu Jahal. Saya nggak pernah lihat hewan yang lebih dungu daripada kalian. Abu Jahal ngomong begitu kepada mereka. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul falam tatma'in majalisakum indahu hatta faraqtum dinakum wa sadaqtumuhu fi maqala. Padahal kamu itu ke sini misinya itu adalah mengawasi. Dari kaummu di Habasyah itu datang ke sini misimu itu mengawasi. Belum juga duduk lama-lama kamu sudah meninggalkan agama kalian, agama Kristen, ya. Dan kemudian percaya kepada Muhammad itu. Jawaban mereka kemudian salamun alaikum la nujahilukum. Ya, jawabannya sopan ya, sopan banget ya. Delegasi dari Habasyahnya ini, salamun alaikum, kesejahteraan buatmu Abu Jahal. La nujahilukum. Lana ma nahnu alaihi walakum ma antum alaihi. Ya, udahlah. Gak usah ikut campur. Kondisi kami yang nanggung, kamu yang nanggung. Lamna la anfusana khairah. Nah, dari kisah orang Habasyah yang beriman inilah kemudian turun ayat, ya. Turun ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusla 'alaihim qalu amanna bih. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadruna bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idza sami'u laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ya. Itu ayatnya di dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai dengan ayat 55. Biasanya yang sering kita kutip ya lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya kalau kita berbeda pendapat, baik beda agama maupun beda mazhab, beda aliran, beda akidah, beda amaliyah, beda keyakinan, kepercayaan, ya pokoknya lana a'maluna wa lakum a'malukum. Saling menghormati saja. Bagimu amalmu, bagiku amalku gitu. Ini kita tanggung masing-masing saja gitu. Al-ibar wal aidat, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedatangan delegasi ini. Pertama adalah awalan fi qudumi hadzal wafdi ila Makkah liliqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'arrufi 'ala al-Islam fi ghamrati makan al-muslimin yu'anunahum min 'adzabin wa idza'in wa muqata'atin wa tadhiqin dilalatun bahiratun 'ala anna ma qad yulaqihi arbabud da'wati al-islamiyyati fi tariqihim minal alami wal masaibi la ya'ni bi halim ma minal khaybati awil ikhfaq. Yang pertama adalah dari kedatangan delegasi ini ke Mekah menemui Rasulullah dan mempelajari tentang Islam pada saat umat Islam sedang dalam keadaan yang buruk. Maksudnya dalam keadaan yang enggak enak. Lagi diboikot, lagi didiskriminasi, lagi diintimidasi. Itu apa pelajarannya? Yang pertama adalah bahwa itu adalah satu bukti yang nyata bahwa kita kalau kita ini berdakwah ya dan kemudian menemui cobaan, menemui ujian, itu ya jangan putus asa itu. Jangan putus asa, melemah pun jangan itu. Apalagi putus asa ya. Balil adzabu kama qulna tariqun la budda min sulukiha lil wusul ila najahi wan nasri. Jadi siksaan atau ujian itu adalah sebagaimana sudah saya sampaikan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Kalau kata pepatah Arab, ini catat ya, dicatat kalian. Kalau kata pepatah Arab yang masyhur itu innaman nasr ma'as sabr. Maka pertolongan itu datang
setelah adanya kesabaran. Jadi sabar dulu. Setelah sabar nanti juga ada pertolongan. Seperti kisahnya Nabi dan para sahabat ini. Mereka dalam keadaan susah, sulit, diboikot secara ekonomi, diboikot secara sosial, diintimidasi, dicemooh. Tapi kemudian mereka tetap konsisten. Dan setelah itu kemudian datang pertolongan. Yaitu datanglah bukan orang dari Mekah, tapi orang dari Habasyah. Datang belajar tentang Islam dan kemudian beriman. Itu. Ya datang orang-orang, padahal orang-orang Nasrani ya dari Habasyah. Bahkan dikatakan bukan 30 sekian tapi 40 itu. Mereka datang dari jarak yang sangat jauh ya. Yaitu mereka menyeberangi laut dari Ethiopia sampai ke Mekah ya. Menyeberangi laut, menyeberangi padang pasir ya. Untuk apa? Yaitu untuk membuat satu babak baru dalam sejarah dakwah. Dan kemudian ini juga menegaskan bahwa apapun itu tantangan dakwah, musuh-musuh dakwah, sekeras apapun mereka berupaya, tidak akan membuat dakwah Islam itu gagal. Tidak akan membuat dakwah Islam itu gagal. Menyakiti iya mampu, tapi sampai menyetop nggak bisa. Itu kenapa kemudian Abu Jahal itu marah ya, dengki itu ketika mendengar delegasi tadi itu beriman. Pol-pole itu apa? Maksimal ya. Innaku lama istati'u huwa wa amsalu aynastahu inzalu mazidi min ta'dzib. Paling-paling ya bisanya menyerang ya, menyampaikan serangan maupun menyakiti umat Islam. Amma ala tablugud dakwah madaha wala wa an la tu'ti simaraha falaysa lahu ila dzalika min sabil. Tapi sampai menghentikan dakwah, apalagi menggagalkan dakwah Islam, ya orang-orang seperti Abu Jahal nggak akan mampu. Nah karena itu pelajaran yang pertama, bahwa kita ini nggak boleh putus asa dalam dakwah. Kalau berdakwah itu bukan berarti harus ceramah ya, apapun lah dakwah itu, perilaku di lingkungan kita, termasuk mendidik ya, mendidik anak, mendidik santri, mendidik mahasiswa, mendidik siswa di sekolah, itu kan tidak ada yang tidak ada tantangannya. Pasti ada saja tantangannya ya. Ya harus sabar itu. Tapi di balik kesabaran itulah akan datang pertolongan. Kalau kita mau bekerja keras, nggak mungkin tidak ada hasilnya, tidak mungkin ya. Nabi nyatanya Nabi itu dakwahnya di Mekah, tapi kemudian ternyata malah yang beriman orang yang jauh di Ethiopia sana. Bisa jadi kita juga mungkin mengalami yang seperti itu ya. Misalnya kerjanya di misalnya kerjanya di bidang apa ya, ngajar misalnya, honornya nggak seberapa gitu, paling sebulan gajiannya mungkin 500.000, tapi kerjanya di situ, tapi kan Allah bisa memberikan rezeki dari jalan yang lain gitu. Begitu juga kita mendidik orang, mungkin hari ini anak didik kita belum bisa patuh sama kita, itu masih balelo lah, masih bantah, masih macam-macam. Tapi jangan lihat sekarang, bisa jadi hidayahnya nanti datang setelah pulang gitu ya. Seperti itu. Atau kita didik anak, bisa jadi naudzubillah ya, mungkin belum berhasil 100%, tapi lihat nanti. Kan banyak yang kakeknya yang nirakati, cucunya yang berhasil. Banyak ya, contohnya aja putranya Sayyidina Umar ya, yang menikah dengan perempuan yang jujur. Ya, melahirkannya bukan putranya yang jadi, tapi cucunya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan banyak yang lain lah ya. Kalau soal itu banyak yang lain. Yang kedua adalah sanian mahya nau'iyatul iman alladzi amanahu afradu hadzal wafdi. Itu hal huwa imanu man yakhruju min zulumatil kufri ilan nur. Yang kedua adalah dalam pembahasan soal sebetulnya
iman yang seperti apa yang diimani oleh orang-orang Habasyah itu. Apakah mereka itu keluar dari kegelapan kekufuran menuju iman, atau dalam bahasa Kartini itu apakah mereka ini dari gelap menuju terang? Nah, jawabannya adalah al-waqi' anna imanahum kana mujarradus istimrarun li imanihim as-sabiq. Sebetulnya orang-orang Habasyah itu bukan orang kafir, tapi hanya meneruskan imannya. Dulunya iman kepada Nabi Isa, sekarang iman kepada Nabi Muhammad. Gitu. Makanya kita jangan gampang nyebut orang kafir, ya. Karena mereka itu ya beriman kepada Nabi Isa. Gitu. Beriman kepada Nabi Isa. Atau mereka menyebutnya Yesus. Asalkan tidak menuhankan, ya. Asalkan tidak menuhankan. Toh kita juga mengimani kenabiannya Nabi Isa. Jadi mereka bukan dari kekafiran ke keimanan, tapi dari satu keimanan kepada Nabi Isa. Konsekuensi dari keimanan kepada Nabi Isa adalah iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah memberitahu bahwa setelah saya akan ada Nabi namanya Ahmad. Itu. Jadi orang yang beriman kepada Nabi Isa mestinya iman juga kepada Nabi Muhammad. Paham nggak? Gitu ya. Nah, orang-orang Habasyah ini bukan dari kekafiran menuju keimanan, tapi dari satu keimanan kepada Nabi Isa menuju keimanan kepada Nabi Muhammad. Itu seperti itu. Ya. Jadi apa intinya? Jangan gampang mengkafirkan orang. Ya. Jangan gampang menyebut orang itu kafir maksudnya. Ya, orang itu iman, tapi imannya kepada Nabi Isa. Tinggal dilengkapi saja iman kepada Nabi Isa itu dilengkapi dengan iman kepada Nabi Muhammad. Itu. Apa namanya? Karena orang-orang Habasyah ini ahlu Injil. Yu'minu nabiyyi wa yasirun ala hadihi. Mereka orang-orang yang percaya terhadap Injil dan berpegang kepada Injil. Seperti itu. Fakat kan memang tentu istimror imanim al-iman bi Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi kalau memang mereka itu iman tulus kepada Nabi Isa dan berpegang teguh kepada Injil, sedangkan di dalam kitab Injil itu sudah diterangkan, diramalkan tentang akan ada seorang nabi yang namanya Muhammad, maka beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah konsekuensi daripada keimanan mereka kepada Nabi Isa dan kepada Injil. Nah, mudah-mudahan dipahami ya, bisa dipahami. Jadi gampang sebenarnya. Dan sekali lagi istilahnya bukan, makanya beliau ini di sini nggak setuju. Istilahnya bukan dari kekafiran menuju keimanan, tapi dari keimanan kepada Nabi Isa menuju keimanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idzan fa inna imanuhum bi alaihi salatu wasallam lam yakun amaliyatun tiqalin min dinin ila dinin. Ya, ini penegasan lagi. Jadi sehingga keimanan mereka orang-orang Kristen dari Habasyah itu bukan berpindah agama pada hakikatnya itu. Lam yakun apa namanya di barisnya itu. Lam yakun amaliyatun tiqalin min dinin ila dinin. Bukan berpindah agama sebetulnya itu. Ataupun apa namanya mengunggulkan satu agama atas agama yang lain, tapi wa inna makana istimroron li haqiqatil iman bi Isa alaihi salam. Tapi sebetulnya adalah melanjutkan imannya saja, itu melanjutkan keimanan kepada Nabi Isa itu. Nah, inilah yang kemudian yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat wa idza yusla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ai inna kunna muslimin wa mu'minin bi hadzal ladzi yad'u ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min qabli bi'asati. Jadi jangankan setelah Nabi Muhammad itu diutus, orang Kristen itu sebelum Nabi Muhammad diutus pun sudah mengimani akan adanya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Seperti itu. Jadi orang Kristen itu ya pada hakikatnya seharusnya iman kepada Nabi Muhammad. Karena kalau mereka berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Isa, berpegang teguh pada keterangannya yang di dalam kitab Injil, ya di situ sudah diterangkan bahwa akan ada Nabi yang bernama Muhammad. Gitu. Sebelum Nabi Muhammadnya ada, mereka sudah mengimani lebih dulu. Sama seperti kita mengimani misalnya percaya dengan turunnya Nabi Isa atau akan adanya Imam Mahdi, ya seperti itu. Imam Mahdinya belum ada, kita sudah percaya nanti akan ada Imam Mahdi. Orang Kristen dulu ya begitu. Nabi Muhammadnya belum ada, mereka sudah percaya bahwa akan ada seorang Nabi yang namanya Muhammad. Seperti itu. Sehingga apa? Mereka bukan dari kekafiran keimanan, wong mereka sudah iman. Sudah iman kepada Allah, iman kepada Nabi Isa, iman kepada kitab Injil.
tinggal melanjutkan saja. Dan bukan berpindah agama sekali lagi ya. Nah, itu, seperti itu. Wa hadza wa sya'nu kullu man tamassaka tamassukan haqiqiyan bima ja'a bihi Isa alaihi salatu wasalam atau bima ja'a bihi Musa alaihi salatu wasalam. Dan kondisi seperti itu sebetulnya adalah kondisi yang seharusnya bagi orang yang memang imannya itu hakiki, iman kepada Nabi Isa-nya sebagai orang Kristen maupun iman kepada Nabi Musa-nya sebagai orang Yahudi itu. Karena kalau iman kepada Injil dan iman kepada Taurat, mestinya iman juga kepada Al-Quran. Itu kan semuanya kitab suci yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kayak kita percaya kepada Al-Quran, ya kita juga percaya kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur. Percaya bahwa semua itu adalah kitab suci. Orang Yahudi dan Nasrani juga begitu. Iman kepada Taurat, iman kepada Taurat dan Injil, konsekuensinya adalah juga iman kepada Al-Quran. Itu am ya. Seperti itu. Walidzalik amarallahu rasulahu an yaktafi min da'wati ahli al-kitabi ila al-islam bimujarradi mutalabatihim bitatbiqi ma fi Taurat wal Injil. Karena itu Allah itu memerintahkan nabi ya. Allah itu ketika memerintahkan nabi nyuruhnya apa? Wahai apa namanya? Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Intinya nabi itu disuruh oleh Allah dakwah kepada orang Yahudi agar mengamalkan Tauratnya. Dan dakwah kepada orang Nasrani agar mengamalkan Injilnya. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Tauratnya, mengamalkan Injilnya, berarti juga mengamalkan Al-Quran. Karena itu suatu kesatuan. Wahada yang tadi takkid mabayanahu min an-din al-haq wahidun lam yata'addad. Ini menjelaskan, menguatkan apa yang pernah saya sampaikan, kata penulis kitab ini, bahwa agama itu yang benar pada dasarnya satu, yaitu agama Islam. Nabi Ibrahim wa ana minal muslimin, Nabi Musa wa ana minal muslimin, semuanya bilang wa ana minal muslimin, bahwa agama yang benar itu ya satu. Mundu khalaqu Adam alaihi salatu wasalam ila bi'asati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai diutusnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama itu satu. Seperti itu. Dan beliau bahkan tidak setuju ada istilah agama samawi itu ya. Di situ ya apa namanya, ya maksudnya itu hanya bahasa tapi nggak ada maknanya karena agama itu satu. Nggak ada istilah agama samawi itu ya, maksudnya gitu kata beliau. Naam hunaka syara'un samawiyatun mu'tadidah. Iya benar bahwa syariatnya agama itu beda, tapi akidah itu sama itu. Nah, kalau syariatnya itu bisa berbeda-beda, seperti yang sudah diterangkan dulu ya. Syariat itu bisa beda, misalnya syariatnya Nabi Musa ya, itu kan nggak boleh mengambil ghanimah, itu tidak boleh. Syariatnya Nabi Musa juga dulu kalau ada orang maksiat hukumannya langsung itu. Atau kalau ada apa namanya pakaian yang najis, kena najis harus dipotong. Nah, syariat kita kan lebih ringan. Kalau pakaian kita kena najis nggak harus dipotong, cukup dicuci menggunakan air. Itu beda ya. Iya, sholat juga begitu. Ya, sholatnya juga beda. Ya, tentu yang umat-umat terdahulu lebih berat daripada kita. Kita ini ringan. Nah, benar bahwa syariatnya bisa beda, tapi akidahnya sama. Itu. Yang dipercayai ya Allah, para malaikat, kitab suci itu semuanya sama. Baik, itu beberapa poin pelajaran yang bisa diambil dari kedatangan delegasi Habasyah kepada Rasulullah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah soal Amul Huzni atau tahun duka cita. Ya. Tahun duka cita. Wahwa al-amul ashir min bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu Amul Huzn ya. Atau tahun duka cita itu tepatnya adalah tahun 10 dari diutusnya Nabi. Nah, berarti Nabi pada saat itu usianya 50 tahun. Ya, 50 tahun. Sayyidah Khadijahnya berarti tambah berapa tambah? Sayyidah Khadijahnya berarti usia 65 ya.
Bahwa amul nabinya 50, Sayyidah Khadijahnya 65. Ini adalah amul huzn, tahun ke-10. Ditandai dengan apa? Tahun duka cita ini yaitu ditandai dengan faqatu fiyat fihi zaujatuhu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa tufiya fihi ammuhu Abu Thalib. Jadi tahun duka cita ini ditandai dengan wafatnya dua orang penting dalam kehidupan Rasulullah. Yaitu pertama adalah istrinya Sayyidah Khadijah, dan kemudian yang kedua adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Paman sekaligus pelindungnya ya. Karena baina wafati Khadijah wa Abi Thalib syahrun wa khamsatu ayyam. Syahrun wa khamsatu ayyam. Jadi selisih antara wafatnya Khadijah dengan Abu Thalib itu 1 bulan 5 hari. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, jadi 1 bulan 5 hari itu kan orang belum sepenuhnya pulih dari duka ya. Teman-teman yang pernah merasakan kehilangan orang tua, bapak, ibu, mau merasakan 1 bulan itu ya belum hilang sedihnya itu. Belum hilang 1 bulan, belum hilang sedihnya, sudah ditinggal lagi. Itu. Jadi bertambah kesedihan. Bahkan riwayat yang lain mengatakan nggak sampai sebulan 5 hari, tapi hanya 3 hari. Jadi Khadijah wafat, 3 hari kemudian Abu Thalib. Jadi betapa beratnya bagi Rasulullah pada saat itu. Tidak diketahui penyakitnya apa Sayyidah Khadijah ini, tapi yang jelas beliau kan sudah sepuh, dan kemudian hubungkan dengan peristiwa sebelumnya yaitu pemboikotan. Waktu diboikot kan makanan nggak ada. Ya. Kemarin sudah diterangkan orang makan kulitnya pohon dan daun-daunan kering. Ya. Bagaimana coba? Dampaknya tentu bagi orang yang sudah sepuh itu akan lebih berat. Ya. Kenapa wafatnya 2 orang ini berat bagi Nabi? Karena waqad kanat Khadijah radhiyallahu anha kama qala Ibnu Hisham waziru sidqin alal Islam. Khadijah itu adalah sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Hisham seperti menterinya Nabi yang sangat tulus berjuang untuk Islam. Yashkur Rasul ilaiha wa yajidu indaha unsahu wa salwahu. Nabi itu kalau ada apa-apa curhatnya ya ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini sudah seperti ibu ya. Karena selisih usianya juga 15 tahun dengan Nabi. Waktu Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijahnya sudah 40 tahun. Dan sangat keibuan sekali. Karena itu, ya lihat aja peristiwa waktu Nabi menerima wahyu ya. Yang menenangkan adalah istrinya. Itu sebetulnya adalah memang tugasnya istri ya, untuk menenangkan suaminya. Apapun suami itu marah di luar, marah sama orang, marah pekerjaan, dan lain-lain, yang menenangkan adalah istrinya. Ya. Nabi pun begitu. Yang menenangkan adalah istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini pengaruhnya sangat besar bagi Nabi. Nabi kalau ada apa-apa, curhatnya ke Sayyidah Khadijah. Dan kalau sudah sama Sayyidah Khadijah, Nabi itu mendapatkan ketenangan. Ya. Kalau sudah sama Sayyidah Khadijah itu tenang. Laki-laki kan begitu. Ya. Ama Abu Thalib, adapun Abu Thalib, faqad kana adudan wa hirzan fi amrihi wa kana nasiran lahu ala qaumihi. Adapun Abu Thalib itu sudah seperti otot, sudah seperti bahu atau lengan ya bagi Nabi. Abu Thalib lah yang membantu Rasulullah menghadapi kaumnya. Ya. Jadi gini, Abu Thalib itu adalah orang yang sangat sayangnya luar biasa kepada Nabi. Abu Thalib ini kan pamannya, adiknya ayahnya Nabi. Itu. Abu Thalib itu sayangnya luar biasa kepada Nabi. Dan salah satunya adalah karena Abu Thalib itu ketika melihat Rasulullah selalu teringat wajah kakaknya, yaitu Abdullah. Abu Thalib mengulang-ulang kalimat bahwa saya ketika melihat engkau, wahai Muhammad, saya selalu ingat Abdullah. Selalu ingat kakaknya, itu yang sudah wafat. Paling mirip itu dengan Sayyid Abdullah itu adalah
Nabi Muhammad itu. Ya. Abu Thalib ini adalah orang yang berperan menjamin keamanannya Nabi. Bahkan Abu Thalib bilang, sudah Muhammad, kamu dakwah apa saja silahkan. Selama saya masih hidup, kata Abu Thalib, saya yang bertanggung jawab untuk keamananmu. Padahal sedangkan Abu Thalib ini tokoh berpengaruh, ya. Tokoh besar di kalangan orang Quraisy, sangat dihormati. Ya. Sangat dihormati. Apalagi di kehidupan orang Arab ya, yang kesukuan, di mana sesepuh suku itu sangat berpengaruh gitu. Ya, kalau orang kota sih mungkin sudah nggak ada ya, yang disepuhkan udah tokoh sentral nggak ada, tapi di kampung-kampung masih ada ya. Di kampung-kampung itu kan masih ada orang sungkan sama tokoh kampung gitu ya, masih ada gitu. Nah, seperti itu. Apalagi orang Arab. Abu Thalib ini tokoh suku, sehingga selama Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad, nggak ada yang berani. Itu. Jadi seperti itu. Meskipun ya, dan Nabi dan Abu Thalib itu melindungi Nabi tidak singkat waktunya, 42 tahun. Ya. 42 tahun. Abu Thalib itu melindungi Nabi. Jadi masanya sangat panjang sekali. Itu. Abu Thalib sendiri itu diperselisihkan imannya ya oleh para ulama. Ada 3 pendapat, ada 3 sikap para ulama. Yang pertama adalah ulama yang mayoritas menyatakan bahwa Abu Thalib itu tidak beriman. Ya. Masing-masing punya dasar. Ya. Dan pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu beriman. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa pendapat yang ketiga ini tawakuf, nggak mau mendiskusikan. Artinya ini. Pertama adalah kalau yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak beriman, dasarnya adalah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dasarnya ayat itu. Wahai Muhammad, kamu nggak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki, yang kamu sayangi. Abu Thalib ya tentu Rasulullah sangat sayang ya. Orang yang sudah bela beliau selama 42 tahun ya. Dasar orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak beriman adalah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Yang kedua, yang percaya bahwa Abu Thalib itu beriman, itu dasarnya adalah hadisnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya, ada riwayat hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan suatu kali pada saat Abu Thalib itu sudah sepuh dan sudah menjelang wafatnya, Nabi Muhammad itu datang kepada beliau, wahai Abu Thalib, itu berimanlah. Itu. Kalau Anda beriman, saya akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Tapi jawaban Abu Thalib kemudian, kalau tidak karena sikap kaumku, jadi intinya Abu Thalib itu ada gengsinya ya, menjaga ataupun menjaga sikap kaumnya kepada beliau. Itu. Kata Abu Thalib, ya udahlah biarin saya mengikuti agama nenek moyang saya. Tapi kalau kamu berdakwah silahkan. Bahkan Abu Thalib itu mengajak orang lain untuk beriman. Kalau orang-orang yang lain bilang kepada orang lain maksudnya ya, Abu Thalib bilangnya berimanlah kepada Muhammad karena Muhammad tidak membawa sesuatu. Jadi Abu Thalib itu satu sisi menyeru orang untuk beriman meskipun beliau sendiri belum mau. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas, pada saat menjelang wafatnya, Abu Thalib itu dituntun oleh Rasulullah, disuruh ditalekin lah kalau sekarang ya, disuruh mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dalam riwayatnya Ibnu Abbas, waktu Abu Thalib menjelang wafat itu, mulutnya Abu Thalib itu menggerak-gerakkan sesuatu, dan Ibnu Abbas waktu itu mendekatkan telinganya itu ke mulutnya Abu Thalib. Dan kemudian kata Ibnu Abbas,
kata Ibnu Abbas bilang kepada Nabi Muhammad, "Loh, itu dengar Abu Thalib itu sudah mengikuti apa yang tadi kamu talkinkan." Itu artinya Abu Thalib itu di akhir hayatnya syahadat. Seperti itu. Itu menurut hadis Ibnu Abbas ya. Tapi ulama-ulama yang mengatakan Abu Thalib tidak beriman itu menolak tersebut. Kenapa? Karena Abbasnya sendiri itu belum beriman. Gitu. Sehingga Ibnu Abbas tidak tidak mengerti atau tidak bisa dianggap persaksiannya. Gitu. Seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tawakuf, nggak mau berkomentar. Ya wis, pokoknya kalau memang Abu Thalib itu nggak beriman, setidaknya kita menghormati untuk tidak berkomentar. Kenapa begitu? Karena itu akan menyakiti Rasulullah. Fakta bahwa Abu Thalib itu nggak beriman kan Rasulullah sangat sedih. Itu sehingga sebagian ulama memilih untuk tidak membicarakan. Itu. Sama seperti dalam hadis kan ada ya, Nabi itu mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sariqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah putrinya Nabi Muhammad, putrinya Muhammad itu beliau sendiri yang mengatakan mencuri, saya pasti akan potong tangannya. Maksudnya Nabi itu nggak membeda-bedakan. Gitu. Tapi kan gini kata ulama beberapa itu memilih untuk tidak mengatakan Fatimah, tapi mengatakan Fulanah. Lau anna Fulanah, itu seperti itu. Kenapa nggak menyebut Fatimah? Karena khawatir Rasulullah sedih nama putrinya Fatimah itu dijadikan contoh untuk keburukan. Contohnya kok nyuri gitu. Contoh untuk nyuri kok malah Sayyidah Fatimah. Jadi nama pakai Fulanah. Lalu juga ulama tidak mau membicarakan Abu Thalib karena takut menyakiti Rasulullah. Baik, seperti itu ya. Nah, kata Ibnu Hisham di sini, setelah Rasulullah Abu Thalib itu wafat, orang Quraisy itu menjadi menggila-gila menyakiti Rasulullah-nya. Itu yang tadinya tertahan karena masih malu kepada Abu Thalib. Abu Thalibnya sudah nggak ada, udah dipolin menyakiti Nabi itu. Sampai orang-orang yang rendah, maksudnya orang-orang kecil, orang-orang bawah, orang musyrik itu berani menyakiti Rasulullah dengan menabur tanah ke kepalanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pulang dari Ka'bah ditawuri kepalanya menggunakan debu semua, jadi seluruh badannya itu kena debu semua. Dan ketika Rasulullah itu pulang dan debu itu masih menempel di dalam kepalanya, putrinya itu berdiri berusaha membersihkan. Dibersihkanlah oleh putrinya sambil menangis. Putrinya ini menangis. Kata Rasulullah, "La tabki." Jangan nangis, nggak usah nangis gitu. "Wahai putriku ya bunaya, nggak usah nangis wahai putriku. Karena Allah ini pasti melindungi ayahmu." Allah pasti melindungi ayahmu. Nah, walqad atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal am ismu amul huzn. Lisyaddid makana fi min asyadaid fi sabilid da'wah. Tahun ini disebut dengan amul huzn karena memang yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu sangat berat. Kemudian berikutnya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari amul huzn. Lihatlah ya, pertama turo mal hikmah fi an yata'ajjal qada'ullahi ta'ala fi istilabi Abi Thalib minal hayah. Lihatlah hikmahnya apa coba? Allah itu mencabut nyawanya Abu Thalib lebih cepat. Maksudnya lebih cepat itu ya bukan lebih cepat dari ajalnya ya, tapi kok cepat-cepat gitu. Padahal waktu itu umat Islam masih lemah di Mekah. Dan Abu Thalib lah yang bisa melindungi. Gitu. Kemudian apa juga hikmahnya Allah itu kok mencabut nyawanya Sayyidah Khadijah di saat Rasulullah sedang sangat membutuhkan kehadiran seorang istri. Waqad kana yajidu indaha unsahu wa salwahu. Dan Rasulullah itu bisa tenang dengan Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah yang tidak dipunyai oleh istri-istrinya yang lain ya. Makanya Rasulullah itu sangat terkenang dengan Sayyidah Khadijah. Kisahnya kan masyhur ya. Sampai Sayyidah Aisyah itu sangat cemburu dengan Sayyidah Khadijah, padahal nggak menangi, tapi sangat cemburu gitu. Kalau Rasulullah itu cerita Khadijah terus seperti itu. Ya,
tidak tergantikan lah, karena itu kan cinta pertamanya Rasulullah. Ya. Jadi enggak. Dan Rasulullah itu merasa nyaman ya dengan Sayyidah Khadijah itu. Nah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah memang bahwa Abu Thalib itu melindungi, tapi Allah itu gini. Jadi gini, seandainya ya Abu Thalib kan melindungi Rasulullah, tapi bayangkan seandainya Abu Thalib itu mengawal melindungi Rasulullah ini sampai Islam ini sukses, berdiri negara Madinah, nanti orang-orang akan bilang bahwa oh dakwah Islam itu ya jasanya Abu Thalib. Nanti orang-orang akan bilang seperti itu. Nah, karena itu hikmahnya Allah menetapkan bahwa Abu Thalib dan istrinya itu hilang ya dari kehidupan Rasulullah. Yang pertama adalah awalahuma annal himayah wal inayah wan nasr inna ma ya'ti kullu dzalika minallahi azza wa jalla. Perlindungan, pertolongan, kemenangan itu semuanya dari Allah. Allah ingin menegaskan itu supaya orang-orang yang enggak suka ini tidak mengatakan bahwa jayanya Islam itu karena Abu Thalib. Itu. Kan Allah menegaskan di Al-Qur'an, "Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim." Ya. Itu yang pertama. Jadi Allah itu pasti melindungi pasti melindungi Nabi ya dari gangguan orang-orang musyrik dan musuh-musuh Islam. Baik ada manusia yang membantu ya secara lahir maupun tidak itu. Jadi intinya yang melindungi itu ya Allah. Itu. Baik ada orang yang secara lahir membantu atau tidak. Dan supaya tadi memang betul-betul pertolongan itu datang dari Allah. Orang tidak mengatakan bahwa Islam itu kan jaya bisa berdiri mendirikan negara karena perannya Abu Thalib. Nggak pengen ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Yang kedua, maknanya Nabi itu dilindungi. Laisa ma'nal ismah minan nas alla yura minhum idza au adzaban au ittihadan. Maknanya Allah melindungi Nabi itu bukan berarti Nabi itu terus tidak menerima siksaan atau cemoohan, tapi makna perlindungan yang ada di dalam ayat wallahu ya'simuka minan nas adalah perlindungan dari dibunuh. Artinya Nabi Muhammad itu sudah dijamin nggak akan dibunuh, nggak akan terbunuh, gitu ya. Dan dakwah Islamnya tidak mungkin berhenti. Gitu. Jadi seperti itu. Kan nabi-nabi yang lain banyak yang dibunuh, ya. Tapi Nabi Muhammad sudah janji oleh Allah tidak akan. Jadi ini nabi-nabi yang dibunuh itu misalnya Nabi Zakaria, wafatnya dibunuh. Ingat nggak kisahnya waktu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, bersembunyi dari orang-orang Yahudi, kemudian orang Yahudi ini diberitahu oleh iblis itu Nabi Zakaria ada di dalam pohon itu. Akhirnya pohonnya digergaji dan Nabi Zakaria itu ikut tergergaji, gitu ya. Itu Nabi Zakaria. Nabi Yahya meninggalnya dibunuh juga oleh orang Yahudi. Nabi Yusha meninggalnya dibunuh juga. Jadi orang-orang Bani Israel itu orang-orang Yahudi itu bunuh Nabi itu sudah nggak terhitung. Bahkan pernah satu hari itu mereka bunuh 70 Nabi. Itu orang-orang Bani Israel. Bagaimana dengan Rasulullah? Iya pernah. Berkali-kali mau dibunuh sama orang Yahudi. Ingat atau enggak? Ketika orang Yahudi berusaha menjatuhkan batu dari atas pada saat Rasulullah itu sedang istirahat siang. Itu kan pernah terjadi. Tapi kan kemudian ada malaikat yang melindungi. Ingat juga nggak waktu ada perempuan Yahudi mengirimi Nabi daging kambing, tapi dagingnya itu sudah dilumuri racun. Ya. Sudah dilumuri racun. Tapi Allah masih melindungi. Karena itu kemudian dagingnya itu ketika akan dimakan oleh Rasulullah, dagingnya cerita, saya ini sudah dilumuri racun. Akhirnya Rasulullah tidak jadi makan daging tersebut. Seperti itu. Itu makna maksumnya atau perlindungan Allah kepada Nabi. Ya. Jadi bukan berarti bebas hambatan. Ada hambatannya, tapi Allah sudah menjamin bahwa Nabi tidak akan terbunuh dan kemudian dakwahnya juga tidak akan berhenti, tidak akan terhenti. Nah kemudian faqad qadat hikmatullah ta'ala an yadzuqul anbiya
min dzalika qadrun ghairu yasir. Sudah merupakan ketetapan Allah, para nabi itu menerima ujian dalam dakwahnya tidak ringan itu. Tapi itu tidak menafikan bahwa para nabi itu maksum atau dijaga gitu. Seperti kisahnya Kiai. Jadi nggak mesti terjaga itu kemudian terprotek keseluruhan ya, nggak mesti, maknanya bisa bermacam-macam. Seperti orang cerita tentang Kiai Maksum. Kiai Maksum itu orang Lasem, Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja ya. Itu kan kata orang itu kiai sakti. Tapi pernah suatu kali itu waktu beliau sedang ceramah, tiba-tiba ada orang yang naik ke atas panggung membawa linggis, dibungkus linggisnya itu, kemudian Kiai Ali Maksum ini dipukul-pukul, diantemi lah menggunakan linggis itu. Dan Kiai Ali Maksum sakit gitu. Nah, tapi kemudian Kiai Ali Maksum ngumpulin keluarganya, pesannya adalah supaya jangan ada yang balas dendam. Nah, makna kesaktiannya itu bukan kesaktian nggak mempan diserang secara fisik. Makna kesaktiannya itu adalah kesaktian dalam hal tidak balas dendamnya itu namanya sakti. Justru itu lebih sakti daripada orang-orang yang jaduk ya, atau nggak mempan kena senjata ya. Seperti itu. Nabi juga begitu. Makna maksumnya itu bukan berarti nggak menerima gangguan sama sekali. Gangguan itu tetap ada. Tapi Nabi ini diberi ketabahan, kesabaran, dan juga konsistensinya. Kemudian begini. Dan salah satu pelajaran lagi yang bisa diambil dari kisah di atas adalah bahwa wa minal hikamil jalilah lama qadat bi sunnatullah azza wajalla min an yulaqir rasul ma laqa minal mihnati fi tariqid da'wati an yastashilaha wa yastakhifu biha wa yasta'amatul muslimina fi kulli asrin mimman unitat bihim mas'ulatud da'wah al-islamiyah. Jadi gini, salah satu pelajaran penting juga yang dari kisah di atas itu adalah bahwa Rasul itu ya menerima ujian berat di setiap masa dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, seandainya, coba bayangkan, seandainya Nabi itu sukses dakwahnya, nggak ada tantangannya apapun, ya tentu saja nanti sahabat-sahabatnya dan umat Islam pengennya ya leha-leha, nggak mau mengemban beban berat yang menjadi konsekuensi dakwah itu. Adapun karena Rasulnya itu sudah susah payah, ya akhirnya menjadi bagi kitanya menjadi ringan gitu. Maksudnya begini, Rasul saja, Nabi itu Allah maksudnya memberi contoh. Para Rasul Nabi saja, yang Nabi, yang Rasul itu pun menerima ujian sampai upaya pembunuhan. Apalagi kalian gitu. Maksudnya, apalagi kita gitu, yang dakwah juga ya dakwahnya apa gitu, nggak ada apa-apanya ya, tantangannya juga tidak ada apa-apanya, nggak sampai kan ada orang mau bunuh kita atau apa kan, nggak sampai ada orang nyakit kita kan, nggak ada. Ya boleh kalau ada murid nakal, nggak mau hadir, nggak mau menghormati aturan, ya boleh segitu. Tapi lihat Nabi itu tantangannya berat ya. Nabi itu dicekik pernah, dijatuhi batu pernah, dilempari batu sudah pernah, ya segala macam ujian. Yang Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Coba bayangkan kalau nabinya dakwahnya, kisah dakwahnya sukses semua. Ya tentu kita juga mungkin akan nuntut seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita melihat Nabi dakwahnya lebih susah, yaitu justru menjadi penenang bagi kita. Paling baru disakiti tetangga, masih tenang lah. Menyakitinya paling juga musiknya keras misalnya, atau apalah gitu ya, halamannya kotor atau gimana, atau talangnya ngucurnya ke rumah kita atau gimana, ya belum seberapa. Kalau ujian segitu tuh belum seberapa dibandingkan dengan ujiannya para nabi itu. Jadi ringan kalau kita baca lagi sejarahnya, jadi ringan itu.
Bayangkan kalau nabinya nggak menerima ujian sama sekali, ya kita juga mungkin akan nuntut seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian catatannya begini. Nabi itu sedih bukan karena wafatnya Abu Thalib maupun Khadijah. Disebut amul huzn itu bukan karena Nabi itu sedih ditinggal wafat Abu Thalib sama Khadijah. Di halaman berikutnya itu ya. Fan Nabi SAW. Jadi gini. Kalau ada yang berpendapat bahwa Nabi itu sedih ditinggal, nggak terima sama takdir ditinggal Abu Thalib sama Khadijah, itu ya wal waqi'an hadza khata'un fil fahmi wa takdir, itu keliru orang memahami seperti itu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahzan ala firaqi ammihi wa firaqi zawjihi dzalikal huznu syadid wa lam yutlaq ala tilka sana amul huzn. Kalau jadi Nabi itu ya bukan berarti Nabi itu susah ditinggal pamannya atau ditinggal istrinya, susah yang banget sampai dinamakan tahun itu tahun duka cita, amul huzn, hanya karena wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Tapi beliau ini sedih kenapa? Karena akibat daripada wafatnya Abu Thalib dan Khadijah itu banyak potensi dakwah yang tertutup, banyak kesempatan-kesempatan dakwah yang hilang. Itu maksudnya gitu ya. Jadi kalau wafatnya Abu Thalibnya saja atau Sayyidah Khadijahnya saja ya terima, nggak apa-apa gitu. Oh, itu sudah ajalnya, sudah takdir. Tapi Nabi itu sedih karena memang banyak karena wafatnya dua orang ini, akibat dari wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib itu banyak kesempatan dakwah yang hilang gitu. Dulunya ada yang dulunya Nabi dakwah enak gitu. Akhirnya karena Abu Thalib yang melindungi sudah nggak ada, akhirnya jadi tertutup. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena wafatnya, tapi karena akibat dari wafatnya itu banyak pintu dakwah yang tertutup. Jadi susahnya Nabi itu apa? Laqad kana huznuhu ala alla yu'minan nas bil haqqi alladzi ja'a bihi. Jadi sedihnya Nabi itu karena orang nggak mau beriman lagi gitu. Bukan karena wafatnya Abu Thalib Khadijahnya, tapi karena Abu Thalib Khadijah itu wafat, akhirnya orang yang mau beriman itu menjadi kurang gitu. Enggak seperti biasanya gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena Nabi itu kan kasih sayangnya luar biasa besarnya. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa besarnya. Nabi pasti tidak ingin ada satupun umatnya yang masuk neraka. Itu pasti. Jadi pengennya Nabi ya semua manusia umatnya Nabi itu ya pengennya beriman semua gitu. Saking besarnya kasih sayang Nabi. Jadi Nabi itu nggak mikir dirinya pribadinya atau mikir Abu Thalib atau mikir Khadijah, tapi Nabi itu pada hakikatnya mikir umat, masyarakatnya. Kalau sampai nggak beriman gitu. Karena kasih sayangnya sangat besar, tidak ingin ada satupun manusia yang masuk neraka gitu. Itu yang membuat Nabi sedih pada hakikatnya gitu. Karena Nabi itu terus-menerus bersedih dengan berkurangnya jumlah orang yang mau beriman, akhirnya Allah itu memberikan penghibur ya melalui banyak ayat. Silih berganti ayat itu datang kepada beliau memberikan penenang ya. Salah satunya adalah ayat ini. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Walaqad kudziba rusulun min qablika fasabaru. Loh, Kanjeng Nabi gitu. Kalau Allah yang mungkin kata Allah, saya ngerti kamu ini susah, hatimu susah. Tapi ketahuilah, rasul-rasul sebelummu saja itu didustakan gitu. Tapi mereka bisa bersabar. Maksudnya ya saya tahu kamu susah, orang-orang nggak mau beriman. Tapi lihat rasul-rasul sebelummu itu juga begitu didustakan dan mereka sabar. Wa udzu hatta, dan mereka juga disakiti hatta atahum nasruna, sampai kemudian datang pertolongan kami, pertolongan Allah gitu. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi wa salaman fis sama'i fatatihum bi ayah. Sampai ujungnya adalah pungkasan ayatnya walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau saya mau, kata Allah, kalau Allah ini mau, ya bisa saja Allah itu membuat manusia itu beriman semua. Tapi kan kenyataannya tidak. Fala takunanna minal jahilin. Karena itu kamu jangan termasuk orang-orang yang
tidak mengetahui atau bodoh. Ini pesan buat kita lah. Kalau takuna minal jahilin itu maksudnya ya wanti-wanti dari Allah supaya ya dosa paling besar itu dosa kebodohan. Ya, jangan sampai bodoh. Dan Allah mengatakan ya apa namanya, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu itu yang menyampaikan. Urusan nanti umatnya mau beriman, manusianya mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kamu. Itu urusan Allah, itu urusan saya, kata Allah. Kalau saya mau, saya bisa membuat manusia itu beriman semua. Itu. Tapi kan Allah sudah berkehendak. Manusia itu ada yang iman, ada yang kafir. Jadi kita juga, Allah saja sudah seperti itu, apalagi kita. Kita juga nggak boleh maksa, ya, nggak boleh maksa orang untuk beriman. Maksa orang untuk Islam itu nggak bisa. Itulah ikrah fiddin itu bukan tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kamu tidak akan mampu memaksa orang untuk memeluk agama tertentu. Itu makna la ikrah fiddin. Nah, mafhum aulawinya, kalau memaksa beragama yang prinsip aja tidak boleh, apalagi memaksa bermadhab. Maksa orang untuk madhabnya Maliki misalnya, atau memaksa madhabnya Hambali, nggak boleh, dibebaskan. Nggak boleh maksa, artinya tugas kita adalah menyampaikan. Urusan nanti orangnya gimana, apalagi hanya sekedar furu'iyah, ya, memaksa orang untuk kunut misalnya, atau memaksa orang untuk jangan ziarah kubur, atau memaksa orang jangan doa setelah sholat misalnya, atau apapun lah. Memaksa beragama saja, agama yang prinsip saja tidak boleh dipaksakan, apalagi yang furu'iyah. Saya kira itu ya, cukup untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Apakah ada pertanyaan atau lain? Silahkan. Afwan Gus, saya mau bertanya. Cukup ya. Ya, silahkan. Udah mau ditutup Gus ya? Enggak apa-apa. Silahkan. Selama pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya itu, apakah pernah semasa Rasulullah diboikot itu pernah ngeluh gitu Gus? Pernah ngeluh atau pernah marah dengan keadaan? Syukron Gus. Enggak ada riwayatnya sih. Enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayat Nabi ini mengeluh dalam hal itu. Ya, kalau apalagi tingkatannya sudah Nabi ya, maksudnya sudah nggak bisa merasa, mungkin sudah nggak ngefek dunia itu. Para ulama-ulama saja banyak yang sudah nggak ngefek sama dunia itu. Jangan ngukur diri kita. Kalau diri kita mungkin susah sedikit sudah ngeluh ya. Makan nggak enak sedikit sudah ngeluh. Apapun kita gampang sekali mengeluh. Tapi kalau para nabi yang diwarisi oleh para ulama itu sama sekali kata-kata mengeluh itu jauh dari mereka ya. Kalaupun terpaksa mengeluh, itu mengeluhnya dalam persoalan akhirat. Seperti Nabi susah itu. Nabi itu susahnya bukan karena makanan nggak ada, atau bajunya sudah rusak, atau tidurnya nggak enak, atau gimana. Bukan itu. Nabi itu mengeluhnya ya karena, maksudnya susahnya itu ya karena kok orang nggak mau beriman. Maksudnya susahnya itu susah perkara akhirat. Itu beda sama kita. Kalau kita kan susahnya perkara dunia ya. Waduh, HP-nya misalnya sudah ada yang keluaran baru, tapi ini HP saya masih, ya mesti pikir gitu-gitulah. Ya, orang lain makan bisa makan enak, ini saya kok makannya biasa-biasa saja gitu. Orang lain sudah punya baju merek ini, itu kan kesusahan kita. Kesusahan-kesusahannya Nabi kalau dalam hal seperti tadi, kalau Nabi yang jelas nggak ada riwayatnya dalam hal pemboikotan itu Nabi sampai mengeluh, itu tidak ada gitu. Dan saya kira memang yaitu kesusahannya Nabi itu sudah bukan persoalan-persoalan duniawi lagi seperti kita, tapi yang disusahkan oleh Nabi itu adalah persoalan-persoalan yang ukhrawi, yang disusahkan para ulama juga begitu. Itu ya. Ya, lihat ulama-ulama itu ya.
kadang-kadang nggak masuk akal ya. Kalau yang saya lihat contoh-contoh yang di Timur Tengah maupun di Indonesia, ya seakan-akan mereka ini ya memang sudah selesai dalam hal duniawinya gitu. Lihat Syekhul Azhar misalnya ya. Orang Syekhul Azhar itu sekelas Perdana Menteri, tapi rumahnya masih kontrak ya. HP-nya masih jadul, baju ya gitu-gitu aja gitu. Guru-guru saya juga dulu begitu. Ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar yang kalau niat mau hidup enak, ya dari royalti kitab-kitabnya saja sudah miliarder. Tapi kenyataannya kemana-mana jalan kaki, ya seakan-akan persoalan dunia itu sudah selesai. Nggak ada yang disusahkan kalau soal dunia. Tapi kalau soal akhirat, nah itu yang siang malam menjadi pikiran dan kemudian juga ditangisi terus. Ya, itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ngaji kita pada malam hari ini. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.